Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mempertemukan kita kembali di bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan ini. Shalawat dan salam tak lupa kita syurahkan juga kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan ini ialah bulan yang penuh keberkahan. Di bulan ini kita mempunyai banyak sekali peluang untuk mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga untuk meningkatkan pahala dari amalan-amalan yang kita lakukan. Adapun salah satu contoh amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, salah satunya ialah kita memperbanyak sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, dan juga dengan cara bersedekah. Akan tetapi, perlu kita ketahui juga bahwasannya hal tersebut saja tidak cukup kalau kita hanya melakukannya saja hanya untuk kewajiban. Kita harus melakukannya juga dengan dasar sungguh-sungguh untuk mendapatkan niat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dari penggalan ayat tadi, bisa kita ketahui bahwa apabila kita melakukan sholat, itu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan sholat juga bisa memperbaiki kehidupan kita dalam sehari-hari. Memperbaiki kehidupan ini maksudnya membuat pribadi kita menjadi yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara mencegah dari perbuatan yang keji dan juga munkar. Maka apabila kita sudah mendengar azan itu dikumandangkan, hendaknya kita segera menghentikan segala aktivitas yang kita lakukan dan segera berwudu untuk melaksanakan ibadah sholat. Seperti yang kita ketahui, ada salah satu pepatah mengatakan, sholatmu adalah cerminan dari hidupmu. Dari penggalan itu tadi bisa kita ketahui bahwa bagaimana perilaku kita itu mencerminkan bagaimana sholat kita, bagaimana cara kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah sholat dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang baik, maka hal tersebut akan menjadi cerminan di diri kita menjadi orang yang lebih baik juga. Apabila dari diri kita sendiri sudah rasa sholat kita itu sudah bagus, sudah melakukannya dengan sungguh, akan tetapi kita mendapati diri kita sendiri masih suka melakukan hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang maksiat. Contohnya saja seperti kita masih suka mengata-ngatai orang, berkata kasar, menggunjing, ataupun dengan cara kita bergosip ke sesama yang lain. Maka dari hal tersebut saja harusnya kita menjadi pertanyaan untuk kita, apakah sholat kita itu memang sudah benar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sepatutnya kita sebagai umat Islam yang baik, maka akan lebih baik kita itu meluruskan lagi niat kita untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam prosesnya juga kita tidak main-main lagi. Kita memang menghadap Allah sholat untuk mendapat keberkahan tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya di bulan Ramadan itu ialah bulan yang penuh keberkahan. Maka di bulan ini sepatutnya kita terus meningkatkan ibadah kita. Yang awalnya kita cuma sholat 5 waktu, kita tambahkan sholat sunnah-sunnahnya. Sholat sunnah juga sudah bagus, kita lanjutkan dengan cara berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun untuk yang seterusnya. Dan tak lupa juga, jangan sampai karena bulan Ramadan ini sudah habis, kita sudah tidak lagi melakukan kegiatan ibadah yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita tingkatkan dengan susah payah itu di bulan-bulan yang berikutnya. Karena sayang sekali apabila kita itu sudah meningkatkan ibadah-ibadah tersebut menjadi lebih bagus lagi. Akan tetapi kitanya sesudah bulan Ramadan habis, maka bulan berikutnya kita tidak melakukannya lagi. Jangan sampai keberkahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, di bulan berikutnya, kita tidak melakukan lagi, yang menjadikan keberkahan itu tadi habis, cuma sampai di bulan Ramadan itu saja. Semoga insya Allah apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini bisa kita tingkatkan lagi untuk di bulan-bulan berikutnya. Dan kita juga akan mendapatkan keberkahan tersebut menjadi yang berlipat-lipat ganda lagi untuk bulan-bulan yang berikutnya juga. Dan juga kelak akan mendapatkan surganya di akhirat kelak nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.